Karl Heinrich Marx lahir di Trier, Jerman pada 5 Mei 1818. Ibunya berasal dari keluarga Rabi Yahudi, sedangkan ayahnya berpendidikan sekunder dan pengacara yang sukses. Namun, ketika suasana politik tidak menguntungkan bagi pengacara Yahudi, ayah dan keluarganya pindah menjadi pemeluk agama Protestan. Dia dikenal juga sebagai seorang filosof dan ahli ekonomi Jerman. Dia memulai studi hukum di Universitas Bonn pada tahun 1835. Namun kemudian pindah ke Universitas Berlin setahun setelahnya atas perintah bapaknya. Di Berlin dia mengalihkan minatnya dari bidang hukum ke filsafat dan sangat terpengaruh oleh ide-ide Hegel dan para penafsirnya seperti Bruno Bayer dan Ludwig Feuerbach. Marx dianugerahi gelar doktor lantaran disertasinya tentang perbedaan-perbedaan antara ide-ide Demokritus dan Epicurus pada tahun 1841. Disertasi ini secara jelas menunjukkan Marx sangat Hegelian dan anti-agama. Maka dari sinilah pemikiran Hegel sangat mempengaruhinya, dan akhirnya Marx menjadi pengikut Hegel yang kritis. Menurut Marx, tulisan-tulisan Hegel adalah akar atau sumber filsafatnya. Dan menurut pengetahuan, Hegel berangkat dari filsafat sedangkan Marx berangkat dari pengalaman manusia. Kemudian karena Marx tidak bisa menjadi dosen, Marx menjadi wartawan untuk mencari nafkah. Awalnya, Marx menulis dan mengedit Eine Zeitung, sebuah koran liberal demokrat. Namun setelah koran ini dibredel oleh pemerintah Prusia pada tahun 1843, dia pindah ke Paris untuk menulis Deutsch-Französisches Jahrbuch. Marx dan keluarganya dipaksa pindah dari Berlin ke Brussels. Menghadapi kehendak para pengusaha di Brussels, Marx membentuk sebuah organisasi untuk menghubungkan orang-orang komunis di seluruh dunia yang bernama Communist Correspondence Committee dan menulis bersama Engels sejumlah karya yang di dalamnya mengkritik filsafat Jerman dan Prancis populer serta ide-ide sosialis. Pada tahun 1847, Marx berpartisipasi dalam Kongres kedua Liga Komunis di London. Harapan Marx akan kehidupan masyarakat yang bebas dan adil mendorong dia dan keluarganya pindah ke Paris, kemudian ke Jerman, lalu kembali lagi ke Paris, dan akhirnya ke London, tempatnya menghabiskan sisa umurnya. Di London, dia membuat artikel rutin. Berikut adalah artikel yang ditulis oleh Marx. Di antara itu, karya utama Marx yang memulai kritiknya terhadap kapitalisme yang berjudul Das Kapital, jilid pertama 1867. Dan pada tahun 1883, Marx menghembuskan nafas terakhirnya. Pandangan Marx yang menjadikan materi sebagai primer di atas dikenal dengan konsep materialisme historis. Materialisme historis berpendapat bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materi, bukan pet ide, karena ide adalah bagian dari materi. Materialisme historis merupakan pandangan ekonomi terhadap sejarah. Kata historis ditambahkan Marx dengan maksud untuk menjelaskan berbagai tingkat perkembangan ekonomi dalam masyarakat yang terjadi sepanjang zaman. Sedangkan materialisme yang dimaksud Marx adalah pengacu pada pengertian benda sebagai kenyataan yang pokok. Materialisme historis Karl Marx berdasarkan pada dalil bahwa produksi dan distribusi barang-barang serta jasa merupakan dasar untuk membantu manusia dalam mengembangkan eksistensinya. Menurutnya, bahwa proses kehidupan manusia dari dua faktor yang memiliki hubungan sejarah, yaitu faktor ekonomi sebagai basis dan masalah kesadaran manusia yang berwujud dalam ilmu, filsafat, ideologi, dan agama sebagai suprastruktur. Marx berprinsip
bahwa basis ekonomi itulah menentukan suprastruktur masyarakat. Marx mengungkapkan bahwa perubahan sejarah terjadi dengan pertentangan kelas-kelas sosial. Kelas menurut Marx ada dua, yaitu kelas bourgeois, yaitu kelas pemilik modal, dan kelas proletar, yang lebih dikenal sebagai kelas buruh. Jadi kelas-kelas sosial tersebut merupakan perubahan sejarah dan yang menentukan jalan sejarah, bukan individu-individu. Adanya dua kelas tersebut akan mengakibatkan pertentangan pada revolusi kelas. Berkaitan dengan agama, Marx menyampaikan bahwa agama adalah candu, yaitu semakin orang itu mengabdikan diri pada agama, maka dia akan kehilangan dirinya sendiri. Bagi Marx, manusia yang membuat agama, bukan agama yang membuat manusia. Berikut ada 4 konsep sentral dalam memahami pendekatan materialisme historis, yaitu 1. Sesuatu yang digunakan untuk memproduksi kebutuhan material dan untuk mempertahankan keberadaan. 2. Hubungan antara cara suatu masyarakat memproduksi dan peranan sosial yang terbagi kepada individu-individu dalam produksi. Ketiga, elemen dasar dari suatu tahapan sejarah dengan memperlihatkan berbagai basis ekonomi membentuk hubungan sosial. Yang keempat, kapasitas dalam benda-benda dan orang digunakan bagi tujuan produksi. Struktur materialisme kelas. Karl Marx melihat dan memahami masyarakat dalam kerangka struktur, di mana dalam konsepsinya, Marx membagi dalam 2 struktur besar, yaitu infrastruktur dan suprastruktur. A. Infrastruktur. Dalam pandangan Karl Marx, basis merupakan motor penggerak dalam sejarah manusia. Dinamika yang terjadi dalam basis pada akhirnya menunjukkan perubahan masyarakat lama menuju masyarakat baru yang notabene tingkatannya lebih tinggi. Motor penggerak dalam basis itu sendiri adalah produksi material yang terjadi dalam masyarakat. Pandangan Marx yang memposisikan produksi material sebagai penentu perubahan masyarakat dikenal dengan istilah ekonomi determinism, yaitu teori yang menyatakan bahwa tenaga-tenaga yang dominan dalam kehidupan sosial dan perubahan sosial adalah kehidupan ekonomi. Dengan kata lain, evolusi sosial merupakan hasil kekuatan ekonomi. B. Suprastruktur. Dalam pandangan Marx, suprastruktur merupakan kristalisasi dari proses produksi material dalam basis konstruksi bangunan atas. Sangat ditentukan oleh proses perkembangan dan cara produksi material masyarakat. Dalam istilah Marx, bangunan atas dikenal dengan istilah bangunan bidang budaya, yang di dalamnya ide atau pemikiran manusia tentang agama, politik, hukum, filsafat, seni, dan etika. Ada pula beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam teori kelas, yaitu 1. Besarnya peran struktural dibanding kesadaran dan moralitas. Implikasinya bukan perubahan sikap yang mengakhiri konflik, tetapi perubahan struktur ekonomi. 2. Adanya pertentangan kepentingan kelas pemilik dan kelas buruh. Implikasinya mereka mengambil sikap dasar yang berbeda dalam perubahan sosial. Kelas buruh cenderung progresif dan revolusioner, sementara kelas pemilik modal cenderung bersikap mempertahankan status quo, menentang segala bentuk perubahan dalam struktur kekuasaan. 3. Setiap kemajuan dalam masyarakat hanya akan dapat dicapai melalui gerakan revolusioner. Semua itu pemikiran Karl Marx bermuara pada tujuan akhir yang dicita-citakannya, yakni masyarakat tanpa kelas. Kesadaran kelas adalah kesadaran akan kelas sosial dan atau ekonomi seseorang relatif terhadap orang lain, serta pemahaman tentang peringkat ekonomi kelas tempat Anda berada dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Selain itu, kesadaran kelas melibatkan pemahaman tentang karakteristik sosial dan ekonomi yang menentukan kepentingan kolektif kelas Anda sendiri dalam konstruksi tatanan sosial ekonomi dan politik tertentu. Kesadaran kelas adalah aspek inti dari teori konflik kelas Marx yang berfokus pada hubungan sosial, ekonomi, dan politik antara pekerja dan pemilik dalam ekonomi kapitalis. Ajaran tersebut dikembangkan sehubungan dengan teorinya tentang
tentang bagaimana pekerja dapat menggulingkan sistem kapitalisme dan kemudian menciptakan sistem ekonomi, sosial, dan politik baru berdasarkan kesetaraan daripada ketidaksetaraan dan eksploitasi. Kesadaran palsu adalah persepsi hubungan seseorang dengan sistem sosial dan ekonomi yang bersifat individual dan kegagalan untuk melihat diri sendiri sebagai bagian dari kelas dengan kepentingan kelas tertentu relatif terhadap tatanan ekonomi dan sistem sosial. Menurut Marx, sebelum pekerja mengembangkan kesadaran kelas, mereka sebenarnya hidup dengan kesadaran palsu. Meskipun Marx tidak pernah menggunakan istilah yang sebenarnya, dia mengembangkan ide-ide yang dicakupnya. Intinya, kesadaran palsu adalah kebalikan dari kesadaran kelas. Sifatnya individualistis daripada kolektif, menghasilkan pandangan tentang diri sendiri sebagai entitas tunggal yang terlibat dalam persaingan dengan orang lain dari status sosial dan ekonomi seseorang, bukan sebagai bagian dari kelompok dengan pengalaman, perjuangan, dan kepentingan yang disatukan. Menurut Marx dan ahli teori sosial lainnya yang mengikuti, kesadaran palsu itu berbahaya karena mendorong orang untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang berlawanan dengan kepentingan ekonomi, sosial, dan politik mereka. Marx melihat kesadaran palsu sebagai produk dari sistem sosial yang tidak setara yang dikendalikan oleh minoritas elit yang kuat.